Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian serta jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada subuh hari ini Allah menghidupkan kita setelah Allah matikan dalam bentuk tidur, yang mana pada saat kita tertidur Allah menggenggam rohnya kita. Tatkala Allah mentakdirkan kita untuk hidup kembali, maka Allah mengembalikannya. Itulah sebabnya pada saat kita terbangun, salah satu doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Salawat dan salam mari kita peruntukkan buat junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan kita dalam melaksanakan seluruh aktivitas kehidupan kita. Baik jemaah dan anak-anak sekalian, sebagaimana biasa saya sebelum memulai atau melanjutkan pembahasan, saya mengajak semua untuk membaca Ummul Quran suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik anak-anakku sekalian serta seluruh jamaah subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada edisi kali ini insyaallah pembahasan kita adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kita akan berbicara tentang bagaimana kondisi yaumil mahsyar. Yaumil mahsyar. Jadi kita akan membahas salah satu rukun iman, yaitu beriman kepada adanya hari akhir. Iya. Perlu dipahami jamaah dan anak-anakku sekalian bahwa hidup di dunia ini sementara waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kebanyakan umatnya itu adalah baina sittina was sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Ya, kalau anak-anakku sekalian ada yang mungkin 10 tahun, ada yang kecil-kecil tuh di belakang. Tapi sebenarnya sebentar sekali ya, sebentar. Kalau kita bandingkan dengan kehidupan akhirat, dunia ini paling sebentar.
Dan bahkan seandainya kita membuat sebuah grafik, maka dunia ini tenggelam di dalam grafik, tidak kelihatan. Kita buat grafik dengan angka 60-70 tahun misalnya di dunia ini, kemudian kita membuat grafik tentang kehidupan alam barzah misalnya. Berapa lama kita di alam barzah? Wallahu a'lam. Karena orang yang pertama kali meninggal dunia sampai sekarang ini masih berada di dalam namanya alam barzakh. Barzakh itu adalah alam pemisah antara kehidupan dunia dan alam akhirat. Belum kita menyeberang ke yaumil mahsyar, belum kita melewati mizan, belum kita melewati sirat. Jadi perjalanan ini termat sangat panjang, anak-anakku sekalian dan seluruh jamaah. Tapi yang menentukan bagaimana kehidupan kita nanti di alam akhirat ini 60 sampai 70 tahun ini. Itu yang menentukan. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang tujuan penciptaan manusia. Apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Iya, beribadah. Tentu saja ibadah yang dimaksud di sini bukan hanya ibadah mahdho ya. Ibadah mahdho adalah ibadah ritual yang mana kita tidak diberikan kewenangan untuk melakukan perubahan. Itu ibadah mahdho. Salat ibadah mahdho, puasa ibadah mahdho, zakat ibadah mahdho, haji ibadah mahdho. Itu ibadah mahdho. Kita tidak diberikan kewenangan untuk melakukan perubahan karena sudah jelas contoh dan petunjuk dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat maghrib berapa rakaat? 3. Boleh tidak jadi 4? Boleh tidak jadi 4 rakaat? Tidak boleh, karena itu sudah ada tuntunan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya ibadah mahdho. Subuh berapa rakaat? Bisa jadi 3 tidak? Tidak bisa. Puasa Ramadan bisa tidak langsung 2 bulan berturut-turut? Tidak bisa. Haji boleh tidak di Gunung Bawah Karaing? Tidak bisa, karena haji adalah ibadah mahdho, sudah ada tuntunan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai tahun ini tidak bisa orang berangkat haji, lebih baik di Gunung Bawah Karaing dulu. Tidak bisa. Karena itu ketentuan Allah dan Rasulnya, itu ibadah mahdho. Yang kedua, ada ibadah ghairu mahdho. Ibadah ghairu mahdho adalah seluruh amalan-amalan kita, seluruh pekerjaan-pekerjaan kita yang diniatkan dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, itu disebut ibadah ghairu mahdho. Anak-anakku sekalian, kalau belajar itu Masya Allah, ibadah itu, dan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Anak-anakku sekalian, bahkan berolahraga sekalipun itu ibadah itu, supaya badan kita sehat, badan kita kuat. Yang ketika kita sehat, kita kuat, kita bisa menghafal Al-Quran, kita bisa belajar agama, kita bisa membantu orang lain. Ibadah itu. Bahkan yang paling sederhana, Rasulullah SAW memberikan contoh bahwa salah satu di antara sedekah adalah senyum. Coba subuh-subuh senyum semua dulu. Ini susah senyum kalau subuh ya. Senyum itu sedekah kata Rasulullah SAW. Nah, pertanyaannya, kenapa mesti kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita mesti ibadah kepada Allah? Apakah memang Allah butuh ibadah kita? Apakah Allah memang butuh salat kita? Apa Allah butuh puasa kita? Allah butuh zakat kita? Allah butuh bacaan Quran kita? Ternyata anak-anakku sekalian serta seluruh jamaah, Allah sebenarnya tidak membutuhkan ibadah kita. Allah tidak membutuhkan salat kita. Karena ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan untuk kepentingan Allah. Sebab seandainya semua orang tidak ada yang beribadah kepada Allah, Allah tetap Allah. Dia tidak akan turun derajat ketuhanannya. Seandainya semua orang pada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka derajat ketuhanan tidak akan semakin bertambah karena Allah sudah maha sempurna. Kalau demikian, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya amanan kita, ibadah kita itu kembali kepada kita. Anak-anakku sekalian mengaji, anak-anakku sekalian menghafal Al-Quran bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kepentingan anak-anakku sekalian semuanya. Iya, untuk kepentingan kalian semua. Ketika nanti dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka datanglah Al-Quran itu. Datanglah Al-Quran itu, apa yang dilakukan Al-Quran membawa pengakuan kepada kita bahwa kita termasuk orang-orang yang senantiasa membaca dan mengamalkan Al-Quran. Maka Al-Quran itu akan datang memberikan syafaat buat kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an karena dia akan datang di hari kiamat sebagai syafi'an, pembawa syafaat bagi orang yang membacanya. Kalau demikian, kita ngaji itu bukan untuk siapa-siapa tapi untuk diri kita. Baik. Jadi kita melakukan amalan ini untuk diri kita. Nah, kenapa lagi selanjutnya? Kenapa mesti kita melakukan ibadah? Karena setelah kehidupan ini pasti kita mati. Mati tidak? Atau ada yang tidak mati-mati di sini? Hah? Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Pasti mati. Saya mati, jamaah mati, santri, oh mati juga ya. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Dan setelah itu kita akan melewati fase-fase perjalanan yang sangat panjang. Setelah mati kita masuk dalam sebuah alam yang disebut dengan alamul barzakh. Tapi nanti pada pertemuan yang lain kita bahas tentang alam barzakh. Kita lompat dulu ke yaumil mahsyar ya. Setelah alam barzakh, kita akan mengalami penantian di sana sampai datangnya hari kiamat. Begitu datang hari kiamat, kemudian ditiup lagi sangkakala, maka kita semua akan diseret menuju yaumil mahsyar. Yaumil mahsyar. Yaumil mahsyar itu, masya Allah, tempat di mana manusia, mulai dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir akan dikumpulkan oleh Allah. Dan dalam riwayat, pada waktu itu manusia akan dikumpulkan dalam kondisi tidak berpakaian dan tidak dalam kondisi dikhitan, telanjang semua. Sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kalau demikian apa pada waktu itu kita tidak saling melihat dan tentu kita akan merasa malu. Kata Rasulullah, waktu itu kalian tidak akan sempat lagi saling memperhatikan, begitu dahsyatnya yaumil mahsyar. Jangankan yaumil mahsyar, pernah dengar berita tentang gempa ya? Atau ada dari Palu di sini? Ada yang dari Palu ya? Ya, mana ada dari Palu? Waktu terjadi gempa di Palu, gempa di tempat lain, coba perhatikan ketika terjadi bencana alam, apa yang terjadi? Orang akan berlarian ke sana kemari menyelamatkan diri. Dia akan berlari dari rumahnya tanpa melihat keadaannya. Dia tidak akan sempat memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Maaf ya, maaf. Seandainya ada orang lari dalam kondisi tidak pakai baju pada saat terjadi gempa, tidak ada lagi orang, kamu tidak pakai baju. Tidak ada. Kenapa dia tidak sempat memperhatikan orang lain? Karena dipikirkan ada dirinya. Apalagi yaumil mahsyar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan yaumil mahsyar itu matahari satu hasta saja di atas kepala kita. Satu hasta itu begini. Ini berapa miliar saja ini matahari di atas kepala kita ini, panasnya luar biasa. Panas tidak? Apalagi kalau cuma satu hasta atau satu jengkal di atas kepala kita, masya Allah. Makanya kondisi pada waktu itu macam-macam. Bagaimana kondisi orang kafir?
dia akan berjalan dengan kepalanya. Bagaimana kondisi orang pada waktu itu sangat luar biasa dahsyatnya. Dalam riwayat digambarkan bahwasanya karena begitu panasnya pada waktu itu, maka manusia itu akan berada dalam kondisi keringat, dan dia bahkan berenang dalam keringatnya sesuai dengan amalannya. Ada keringatnya sampai mata kaki, ada sampai lutut, ada sampai perut, ada yang sampai bahkan lehernya, ada yang tenggelam dalam keringatnya. Nah, yang kita bahas hadisnya pada hari ini adalah di antara dalam kondisi pada waktu itu ada orang yang tidak merasakan dahsyatnya, atau ada orang yang tidak merasakan azab, atau ada orang yang tidak merasakan bagaimana tersiksanya orang di yaumil mahsyar. Ini yang akan kita bahas supaya kita termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhillan illa dhillu." Pada waktu kondisi yaumil mahsyar seperti itu, di mana tidak ada pepohonan tempat kita berteduh, tidak ada rumah tempat kita berteduh, kita tidak bisa lagi meminta tolong kepada saudara kita, kita tidak bisa minta tolong lagi kepada kedua orang tua kita, kepada orang lain. Maka pada waktu itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 7 golongan yang mendapatkan perlindungan Allah, di mana pada waktu itu tidak ada perlindungan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas ini, dan insyaallah termasuk ada di dalam hadis ini tentang anak-anakku sekalian. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mendapatkan perlindungan Allah di yaumil mahsyar adalah imamun adilun. Imamun adilun, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Itu hebatnya pemimpin yang adil, itu luar biasa. Siapa pemimpin itu? Pemimpin itu kalau kita bisa urutkan, ya mulai dari yang teratas ya. Kalau di Indonesia misalnya presiden, turun turun lagi apa? Wali kota, turun lagi apa? Turun lagi apa? Lurah, turun lagi apa? Ya RW. Ada PRT kita di sini, masya Allah. Jadi semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Makanya kalau kita lihat, jadi pemimpin itu enak, jadi presiden enak, jadi gubernur enak, jadi wali kota enak. Tapi ingat, ketika diberikan amanah yang demikian besar, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada rakyat yang merasa terzalimi, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Umar bin Abdul Aziz begitu khawatir pada masa pemerintahannya, jangan sampai ada, jangankan manusia, jangan sampai ada hewan yang tergelincir. Jangan sampai ada kuda-kuda yang jatuh di jalan. Itu masya Allah, Umar bin Abdul Aziz. Maka semakin besar kepemimpinan yang Allah berikan amanah kepada kita, maka semakin besar tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan amanah untuk mengatur negara, mengatur sebuah komunitas. Kalau disuruh bagi sembako ternyata tidak dibagi semua, maka tunggu nanti di hadapan Allah. Ya. Tapi sebaliknya, ketika pemimpin ini ternyata mampu berbuat adil, mampu mengayomi masyarakatnya, maka mereka akan menempati posisi yang sangat besar di hadapan Allah, yang sangat tinggi di hadapan Allah. Bahkan dalam hadis ini menempati posisi yang pertama. Jadi pemimpin. Tapi sebenarnya kalau kita biasa pemimpin, kita semua ini juga pemimpin. Anak-anakku sekalian juga ini ada pemimpin. Ini anak-anakku sekalian akan pemimpin. Pemimpin bagi dirinya sendiri. Dalam diri anak-anakku sekalian ada tak? Halo? Ada apa? Ada mak? Ada mu? Ada kak? Itu rakyat kalian. Itu rakyatnya anak-anakku sekalian. Jadi kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban tentang tangan ini. Dipergunakan untuk tape orang. Awas. Ya, dipergunakan untuk ambil yang bukan miliknya, awas, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Mata akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, telinga akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, kaki akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Semua kita ini adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka imamun adilun, pemimpin yang adil. Adil itu maksudnya adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Jadi adil itu tidak mesti sama rata. Ya, saya contoh, anak-anakku sekalian disuruh kerja, disuruh mengangkat sebuah batu. Jadi adil itu tidak identikan mengangkat batu yang sama. Ini besar, yang di belakang itu kecil, disuruh mengangkat batu yang sama. Itu tidak seperti itu yang namanya adil. Yang namanya adil adalah ketika anak-anakku sekalian yang agak besar disuruh angkat batu yang agak besar, yang kecil disuruh angkat yang agak kecil supaya dia bisa angkat. Itu namanya adil. Kalau dijabarkan lagi, adil itu adalah kalau berbicara masalah kebenaran, dia mampu mengatakan bahwa ini adalah benar, itu adalah benar, dan dia mampu mengatakan bahwa ini adalah salah, dan itu adalah salah. Itu namanya adil. Jadi kalau ada orang dia mengatakan bahwa ini benar, atau dia ini mengatakan ini benar padahal salah, maka itu tidak adil namanya. Iya. Karena itu saya berharap anak-anakku sekalian, ini yang pertama, jadilah pemimpin-pemimpin yang adil. Imamun adilun, itu yang pertama akan mendapatkan perlindungan Allah di yaumil mahsyar. Yang kedua, wasyab nasya'a fi ibadatillahi ta'ala. Perhatikan ini buat anak-anakku sekalian. Siapa yang mendapatkan perlindungan Allah di yaumil mahsyar, di mana pada hari itu tidak ada perlindungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasyabun nasya'a fi ibadatillahi taala, pemuda yang tumbuh menjadi remaja yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini anak-anakku sekalian, seperti anak-anakku sekalian ini. Ingat hadisnya, saya ulangi, wasyabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala, pemuda yang tumbuh menjadi remaja, yang tumbuh menjadi dewasa, yang senantiasa beribadah kepada Allah. Ini orang yang mendapatkan naungan Allah. Makanya anak-anakku sekalian ini hebat sekali ya. Di saat teman-temannya yang lain pada asik main di luaran sana, ada yang mungkin asik main game, ada yang pergi main PS, main apa segala macam, anak-anakku sekalian justru datang di pondok untuk menghafal Al-Quran. Masya Allah. Ini yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasyab nasya'a fi ibadatillahi ta'ala, pemuda yang tumbuh menjadi remaja yang senantiasa beribadah kepada Allah. Ini hebat ini. Makanya anak-anakku sekalian adalah orang pilihan, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghafal Al-Quran. Iya, membaca saja luar biasa pahalanya, apalagi menghafal Al-Quran. Banyak hadisnya, man qara harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha, la aqulu alif lam mim harfun walakin aqulu alif harfun wa lam harfun wa mimun harfun. Membaca Al-Quran satu huruf saja, satu jadi 10 kebaikan. Kalau alif lam mim jadi 30. Baca bismillah 19 kali 10 190. Baca Al-Fatihah 113 hurufnya. Khatamkan Al-Quran. Kalau tidak salah pernah saya baca hitungannya Imam Syafi'i itu 1.027.000 kali 10, coba bayangkan. Maka anak-anakku sekalian ini berbahagialah, istiqamalah, istiqamah. Jadi jangan sedikit-sedikit berhenti di sini, capek menghafal. Tidak ada itu. Kalau istiqamah anak-anakku sekalian, itu tadi janjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama akan mendapatkan perlindungan Allah di yaumil mahsyar. Ya. Kalau istiqamah ya. Jadi jangan ada berpikir berhenti saya menghafal. Capek menghafal, apa segala macam. Dan kalau anak-anakku sekalian istiqamah, jadi ingat, tugas anak-anakku sekalian adalah berikhtiar, berusaha. Ulang-ulang itu hafalan Al-Quran. Kalau ada orang merasa agak susah menghafal Al-Quran, jangan berputus asa. Misalnya menghafal sebuah ayat itu susah dihafal.
Nah, anak-anakku sekalian, karena begitu susahnya menghafal sampai diulang 10 kali, 20 kali, 30 kali, 40 kali. Ingat anak-anakku sekalian, ketika terjadi pengulangan, itu caranya Allah ingin memberikan balasan pahala, karena setiap pengulangan akan mendapatkan pahala. Paham sampai sini? Jadi anak-anakku sekalian, misalnya sudah mau hafal satu ayat, tapi ternyata susah, diulang lagi. Begitu diulang, dapat lagi pahala. Setiap hurufnya berapa tadi? 10. Belum hafal lagi, ulang lagi. Itu caranya Allah ingin supaya kita mendapatkan pahala dari sebuah ayat itu. Jadi jangan putus asa ya Ustaz, lamahannya ikut ulang-ulang terus, kenapa tidak dihafal-hafal. Jadi itu yang kedua ya, wasyabna sya'afi ibadatillah ta'ala, pemuda yang tumbuh menjadi remaja yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian serta seluruh jamaah, nanti kita akan lanjutkan pada season kedua karena ini sudah mau jam 6 pagi. Bapak-bapak juga mau kerja bakti pada pagi hari ini. Alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan termasuk anak-anakku sekalian ya. Jadilah wasyabna sya'afi ibadatillah ta'ala, pemuda yang tumbuh menjadi remaja yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pemuda yang hebat, bukan pemuda yang suka tawuran, bukan pemuda yang suka balap-balapan, bukan itu pemuda yang hebat. Pemuda yang hebat seperti kalian, Masya Allah. Wasyabna sya'afi ibadatillah ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Saya kira untuk sementara demikian. Ada yang mau tanya? Anak-anakku, ada yang mau ditanyakan? 5 menit. Yang bertanya. Ada guru kita di sini, alhamdulillah. Mas Haji barangkali. Baik, kalau tidak ada nanti ya insyaallah nanti gilirannya Ustaz Sumaji ya. Untuk kultum hadis ada Pak RT, ada semua teman-teman di sini sudah diatur sama Pak Kiai ya Pak Kiai. Insyaallah ya. Jadi kalau perlu dilihat jadwalnya. Ini ayat saya ayat sekian. Supaya bisa nanti insyaallah ada Pak Adam di belakangnya insyaallah. Saya kira terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti kita lanjutkan ya. Baru berapa tadi? Baru 2 dari 7 ya. Jadi kalau bisa nanti dihafal ini hadisnya ya. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.